Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Hamam di Istimewa Multifarm. Hari ini kita akan persiapan untuk check-in DOC ayam pejantan. Jadi selain pulet, domba, ini kita juga bergelut di bidang ayam pejantan. Informasinya hari ini akan datang DOC kita. Jadi kita akan persiapan ya. Jadi kandang yang saya gunakan ini adalah kandang sederhana. Dulu bekas kandang puyuh, cuma kebetulan karena terlalu dekat dengan warga jadi ada sedikit masalah sehingga puyuhnya saya berhenti. Nah sekarang sudah nganggur sekitar mungkin 2 tahun 3 tahun ini, akhirnya ya dipikir-pikir daripada nganggur, mau saya pakai untuk pejantan. Dan kalau pejantan juga bau lingkungan itu kayaknya nggak begitu menyengat lah. Oke, kita masuk aja ya. Bagaimana persiapannya ya. Nah jadi tadinya ini seng-seng ini menghadap ke atas karena dulu masih belajar lah, jadi tidak memikirkan sirkulasi udara. Nah sebenarnya mau saya buat seperti yang di bawah ini dengan kawat-kawat kemudian ditutup dengan terpal, cuma saya pikir-pikir karena di sini juga daerah dingin, kita pakai seng itu juga untuk sedikit biar ada udara hangatnya lah. Selain hemat juga ya biar ada hangat-hangatnya. Nah yang di bawah ini tetap kita pakai kawat dan terpal karena nanti kalau ayam sudah besar tinggal kita buka aja, jadi udaranya bisa lancar. Kemudian kita ini seng miring-miring seperti ini supaya udara di atas masih ada, sirkulasi udaranya masih dapat lah. Kemudian tidak lupa lampu-lampu juga harus kita cek, lampu nyala semua. Kemudian yang satu itu yang paling ujung kita pakai lampu emergensi supaya kalau pas listriknya mati itu tidak terjadi tumpuk-tumpukan. Nah tadi malam sudah saya siapkan ini sekam ya. Nah, sekam sudah saya tata sekam dengan ketebalan kira-kira 5 cm. Sebenarnya lebih tebal lebih bagus sih, 5-10 cm. Kemudian kita alasi dengan koran. Nah tujuan koran ini apa? Tujuan koran ini supaya ayam itu tidak makan sekam, kemudian karena masih kecil kita nanti masih sementara pakai nampan mungkin 2-3 hari, lalu pakai baby chick. Nah jadi ayam itu suka nyeker-nyeker, nah nanti cekerannya tidak terbuang di sekam. Takutnya kalau dia nyusep ke sekam nanti malah jadi jamuran nanti makannya. Kemudian cegat ini untuk sekatnya kita pakai seng, lalu gas solek, pemanas sudah kita cek tadi malam itu sudah nyala. Kemudian gas jangan lupa, regulator juga harus kita cek semua. Lalu karena di sini cukup dingin, kita bantu dengan ini plafon atau nanti kita sebut tirai dalam. Nah tirai dalam tapi kita masih ada sedikit lubang-lubang. Kenapa kok saya lebih suka menggunakan karung bekas yang dijahit seperti ini? Karena kalau karung bekas ini setelah ayam selesai tidak kita pakai lagi, plafonnya ini bisa dicuci karena nanti akan banyak debu, juga bisa dicuci lagi. Kemudian masih ada sedikit rongga-rongga udara.
daripada kita memakai plastik, itu bisa lembab di dalam lah. Jadi untuk udara dan kelembaban agak susah kita atur. Nah, itu semuanya sudah siap. Itu ada bambu-bambu, itu nanti kita pakai untuk tali-tali pengait untuk tempat makan, tempat minum nantinya. Kita di sini masih menggunakan tempat makan dan minum manual. Jadi kita memerlukan tali-tali itu. Nanti di sini kita pasang tirai. Kenapa kok kita masih kekeh menggunakan tirai dalam? Itu karena di sini di lokasinya kan di daerah Patean Kendal, itu sekitar 650 mdpl. Jadi di sini cukup dingin kalau malam. Suhu ekstrim paling dingin itu bisa antara 18-19 derajat Celcius. Nah, makanya lebih aman pakai tirai dalam, tapi masih dengan sirkulasi udara harus tetap kita kontrol. Jangan sampai seperti termos itu ya. Kalau termos itu kan dikekepi semua tapi nggak ada sirkulasi udara. Nah, harapannya dengan dibuatnya terpal seperti ini, itu masih sirkulasi udaranya masih kita dapat. Oke, tempatnya sudah kita bersihkan semua kemarin. Lalu tempat pakan kita sudah siapkan. Sementara paling 3 hari ini pakai nampan seperti ini. Lalu kita sambung baby chick. Tempat minum ini sudah kita cuci semua, sudah bersih. Nah, di lingkungan sekitar kita lihat bagaimana. Ini air juga sudah nyala semua. Tinggal nunggu ayam kita masuk aja. Sambil paling nyiapin pakan, udah ada di atas di gudang ya. Makan sudah kita siapkan. Nanti yang belum berarti saya harus beli sorbitol untuk ayam masuk pertama. Kalau orang-orang biasanya masih banyak yang menggunakan air gula, tapi kalau saya sudah pindah. Nah, lebih bagus menggunakan sorbitol karena kalau air gula itu kan sama-sama gula memang untuk penambah energi. Cuman kalau misalnya kita pakai air gula, itu ayam cepat kenyang. Nah, jadi energinya memang balik, cuma cepat kenyang. Jadi pakan yang di awal itu kurang banyak. Kalau pakai sorbitol, ayamnya energinya kembali, tapi dia tidak cepat kenyang. Jadi makannya tetap lahap. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, kemudian antibiotik dan lain-lain nanti kita siapkan. Oke, tinggal nunggu ayam kita datang. Doakan semoga ini bisa berhasil, sukses, harganya pas bagus nanti pas jualnya. Karena estimasi ini untuk lebaran tahun 2021 itu insya Allah ini sudah panen. Jadi harapannya harganya udah tinggi ya. Oke, gitu dulu. Sekian video dari saya. Nanti tunggu update selanjutnya bagaimana pemeliharaan di kandang kami selain pulet, domba, juga ini pejantan. Oke, see you. Assalamualaikum.